Oke, balik lagi di ini persepsi. Jadi sekarang sebenarnya gue pengen ngomongin banyak hal sih ya. Tapi karena di konten ini persepsi, gue pengen lebih sistematis gitu ya, lebih tematik lah. Hari ini gue pengen cerita lebih tepatnya terkait masalah jadi diri sendiri gitu. Mungkin banyak konten-konten atau motivator atau apa ya sebutnya, ya tentang pembahasan lah ya terkait masalah menjadi diri sendiri. Banyak hal juga di menjadi diri sendiri ini, kadang-kadang kita lupa untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Kita lebih cenderung melihat sesuatu, melihat seseorang, dan tanpa disadari kita ingin menjadi demikian. Padahal dengan kita menjadi diri kita sendiri itu jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, dan jauh lebih kita bisa menghargai pada diri kita sendiri. Mungkin orang lain, dengan kita melihat orang lain maksudnya, seolah-olah kita melihatnya itu sebuah nilai lebih gitu, dengan membandingkan pada diri kita sendiri. Padahal nggak gitu. Padahal diri kita adalah bagian satu keseluruhan yang udah Tuhan kasih ke kita, bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan pada itu gitu, pada sesuatu itu. Nah, itu yang harus kita coba hargai. Nah, berkaitan dengan menjadi diri sendiri ya, gue pengen ngomongin gue aja. Banyak orang melihat bahwa gue tuh kok gini, kok gitu, kok beda dengan yang lain, kok nggak bisa seperti orang lain. Bahkan bukan orang lain gitu, bahkan keluarga gue sendiri, bokap nyokap gue juga sering gitu mengutarakan bahwasanya kenapa sih nggak kayak si A aja, kayak gini. Ya gue selalu bilang bahwasanya gue nggak bisa jadi seperti si A, bahwasanya gue dilahirkan dengan kapasitas dan proses penciptaan yang diberikan ke gue itu ya seperti ini, sehingga gue tidak ada kewajiban untuk menjadi orang lain. Karena gue meyakini kita tidak bisa sepenuhnya 100% menjadi seperti orang lain gitu. Mungkin kalau 50% atau berapa persennya mungkin bisa kali ya gitu. Tapi seluruhnya secara totali menurut gue nggak bisa lah ya gitu. Menurut gue setiap orang nggak bisa menjadi seorang itu. Dulu pas masih zaman kuliah di Pamulang, daerah Tangerang Selatan, jadi ada tante kita gitu ya, yang dia memang kerjanya itu kayak di, sekarang tuh apa ya, stipin gitu, gue lupa gue namanya apa gitu. Tapi kata dia tuh gue itu bisa menjadi apa sih kalau di stipin tuh ya, ada sebuah teori apa, gue lupa tuh namanya, ya misalnya jadi pemikir, jadi inilah gitu ya, gue lupa namanya itu apa. Nah, gue itu kategorinya itu adalah hal itu gitu, adalah istilahnya, gue lupa istilahnya, nanti gue coba cari istilahnya itu. Nah, dengan tipe gue itu, gue bisa menjadi thinking katanya gitu ya, menjadi thinking tapi tidak sepenuhnya thinking, cuman 50%-nya. Gue bisa menjadi sensing tapi nggak sepenuhnya sensing, kurang lebih seperti itulah. Gue hanya bisa menjadi bagian
Lalu temen kemarin nanya juga gitu, untuk ada join bisnis usaha lah ya, join bisnis usaha ya, kalau nanti bareng-bareng bangun, kakak juga harus sukses. Gue bilang, sukses buat gue, versi sukses buat gue mungkin berbeda dengan versi sukses menurut orang lain. Nah, di sini gue pengen cerita bahwasannya ya gue nggak bisa untuk menjadi seperti orang. Makanya orang udah bilang kok gue gini, gue gitu. Ya buat gue sih sekarang bodo amat ya. Dulu mungkin gue selalu mencoba untuk memberi penjelasan baik ke keluarga gue maupun ke orang lain. Tapi sekarang dalam perjalanannya kok gue capek sendiri harus mengklarifikasi terhadap orang. Ya gue pengen menjadi diri gue sendiri, yang gue mau, yang gue senengi gitu. Selama yang gue lakukan, yang menjadi diri gue itu benar menurut gue, sehingga gue bisa mempertanggungjawabkan itu, baik secara sosial maupun secara vertikal gitu ya, kepada Tuhan gitu. Nah, sehingga gue bisa menghargai pada diri gue sendiri. Gue nggak bisa meniru orang harus seperti ini. Makanya kadang-kadang mungkin cara berpikir gue, cara melihat sesuatu itu akan berbeda. Atau dari sisi pergaulan, dari sisi aktivitas itu juga akan terlihat beda. Contoh misalkan, oh lu nggak bisa kayak anak-anak di lingkungan gue misalkan. Ya memang gue bukan tipe kal seperti itu gitu. Dipaksakan sejauh apapun ya gue nggak bisa. Tapi kalau misalkan untuk berkontribusi, untuk sekedar nongkrong hai ya mungkin gue bisa. Tapi gue nggak bisa berpikir seperti itu. Ada hal lagi misalkan orang kalau sekarang gitu ya, gue denger gitu ya di lingkungan atau di daerah-daerah terdekat gue itu mereka itu selalu nyari kerja. Contoh dengan nyari kerja gitu, nyari kerja itu pasti kepada industrial, PT, pabrik gitu ya. Padahal menurut gue lu kerja dimanapun yang lu harapin bukan cuma sekedar uang atau gaji, tapi kepastian, jaminan bahwasannya lu bisa kerja di situ itu berkelanjutan. Itu menurut gue. Makanya gue selalu melihat ya lu kerja dimanapun nggak jadi masalah, yang penting lu punya kualitas dan itu bisa panjang gitu. Kerja lu bisa panjang di sana. Maka dari itu menjadi salah satu pembeda gitu. Dengan aktivitas gue, dengan gue melihat sesuatu hal, ya mungkin akan ada perbedaan gitu. Ya nggak jadi masalah juga buat gue, karena gue tuh orangnya tipe ya belak-belakan gitu. Gue akan bilang suka terhadap sesuatu suka, dan gue akan bilang tidak suka terhadap sesuatu yang tidak suka. Kenapa? Karena menurut gue ketika kita mengatakan gue tidak suka terhadap sesuatu itu, apalagi di depan orangnya gitu, apa kalau misalnya terhadap orang gitu, setidaknya gue mendapatkan alasan. Jadi ketika gue mengutarakan ketidaksukaan gue terhadap sesuatu itu, apalagi terhadap orang, maka gue akan memberikan hak jawab terhadap orang itu. Kenapa lu gini? Nah, kalau dia mencoba untuk menjelaskan kenapa dia seperti itu, minimal buat gue adalah gue diberikan pengetahuan lain, alasan dia, opini dia, kenapa dia seperti itu yang membuat gue nggak suka. Just it gitu, udah sebatas itu aja. Sehingga gue tidak perlu untuk menjelekan atau ngomongin orang di belakang. Nah, sehingga itu menjadi salah satu buat gue adalah lu bisa menjadi diri lu sendiri tanpa harus lu ngikutin tren yang ada. Kayak sekarang nih gue bikin video kayak gini, mungkin buat orang ngapain sih lu bikin video kayak gini masukin ke YouTube, lu mau nyari duit gini. Ya jelas gue pengen nyari duit ya, tapi lebih dari sekedar duit itu ya gue cuma pengen ngomong seperti video sebelumnya gitu ya,
gue tuh orangnya suka ngomong, suka ngoceh sebenarnya. Nah, daripada gue harus ngomong kepada orang yang gak mau dengerin omongan gue, ya gue naruh aja gitu di video omongan-omongan gue itu. Ya mudah-mudahan syukur jadi duit gitu ya. Ya memang itu juga salah satu harapan gue gitu. Tapi kan itu hasil. Tapi gue selalu percaya dari sebuah proses. Maka dari itu, ketika ada yang ngomong kayak gitu, ya gak jadi masalah gitu. Karena gue selalu percaya kepada sebuah proses. Gue nggak terlalu fokus atau misalkan berimajinasi pada hasil. Ada pemikiran seperti itu, tapi itu hanya sebuah gambar. Oh, gue pengen hasilnya seperti ini. Tapi lebih yang difokuskan buat gue adalah kepada prosesnya gitu. Dimana proses itulah yang gue hargai. Hasilnya itu ya gimana nanti gitu. Kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, berarti proses gue benar, itu menjadi poin plus. Tapi ketika di luar dari ekspektasi, berarti ada yang salah dalam proses gue. Maka kewajiban gue adalah untuk mengintrospeksi itu agar proses-proses yang lainnya berjalan lancar. Nah, kadang-kadang dengan tipikal gue ini, challenge-nya adalah banyak orang yang nggak sepaham dan nggak sependapat. Ya buat gue nggak jadi masalah juga. Toh itu bebas-bebas aja. Makanya dari gue bilang itu persepsi kan gitu. Persepsi orang untuk melihat sesuatu hal ya silakan aja. Tapi kalau misalnya sudah menimbulkan stigma atau misalkan menjadi salah satu konstruksi untuk tidak menyukai secara keseluruhan, ya menurut gue sih nggak fair gitu ya. Orang apalagi mengismekan orang lain terhadap diri seseorang atau terhadap diri gue untuk tidak suka gitu ya. Ya itu menurut gue tidak fair, tidak dewasa. Cara berpikirnya berarti lu masih pengen dihargain dan pengen disukain gitu. Itu menurut gue nggak apa ya, nggak ya buruk lah gitu ya, hal kayak gitu tuh. Maka dari itu banyak orang hari ini yang gue lihat, oh booming A, pengen jadi A gitu ya. Kayak kalau misalnya kita nonton di podcastnya Om Deddy Kobuzer gitu kan, yang terkait NFT itu, yang Gozali Everyday kan dijelasin ya sama Chef Arnold itu. Ya Gozali Everyday dengan foto selfie dia bisa sukses. Terus orang sekarang katanya gitu ya banyak memasang foto selfie-nya atau foto pribadinya di NFT gitu. Nah, kan itu goblok ya menurut gue. Yang gue pelajari adalah ketika ada hal yang kayak gitu atau kisah sukses seperti itu, yang gue pelajari prosesnya. Apa prosesnya yang gue bisa tangkap? Bahwasannya Gozali melakukan seperti itu, prosesnya panjang loh. Sehingga itu titik ketemu untuk bisa sukses. Bukan berarti lu harus jadi Gozali gitu kan. Lu bikin aja sesuatu hal yang versi lu pribadi, yang memang menjadi karakter lu, menjadi will lu, ya udah gitu. Itu ngalir aja gitu. Nanti juga akan ketemu sendiri. Prosesnya akan panjang, ya akan panjang. Daripada lu harus ngikut-ngikut belum tentu kan gitu. Sama aja sebenarnya. Nah seperti halnya gue ya gini aja. Kalau misalnya dikatakan oh lu belum mapan, lu belum sukses, lu belum gol segala macam, nggak jadi masalah. Karena gue bilang versi sukses buat gue dengan versi sukses menurut lu itu akan jauh berbeda gitu ya. Maka dari itu ini menjadi salah satu yang ngebedain itu gitu. Nah, mencoba hal-hal baru dalam diri kita itu juga sesuatu yang lumrah-lumrah aja gitu. Maka dari itu banyak orang hari ini cenderung tidak menghargai dirinya, malah ingin ikut terhadap apa yang orang lain punya. Padahal kemungkinannya dengan dia menghargai dirinya menjadi dirinya sendiri gitu ya, menjadi diri kita sendiri, itu bisa besar, orang lain akan ngikut kita. Nah, gue cara berpikirnya seperti itu gitu. Maka dari itu itulah yang menjadi apa ya, menjadi poin dimana gue pengen ya jadi diri gue sendiri aja gitu. Gue nggak mau jadi orang lain. Ya terkait suka atau tidak suka orang, atau misalnya gue harus ngikut orang, oh umumnya nggak gitu loh, umumnya gini, ya nggak jadi masalah juga. Karena menurut gue kebenaran itu bukan kita yang menentukan. Kita itu hanya mempunyai kebenaran tafsiran gitu. Kita itu mempunyai kebenaran persepsi. Karena
kebenaran mutlak itu kan kita belum tahu seperti apanya kan gitu. Maka dari itu ya buat gua, dengan lu menjadi diri sendiri, potensinya akan jauh lebih besar untuk bisa mempunyai nilai dalam hal apapun, daripada lo harus ngikut-ngikut orang, harus terbawa arus dan pergaulan atau tren lah gitu ya. Ya terserah aja gitu. Ya kalau misalkan contoh di akun TikTok gua ada yang lagi rame misalnya video ini, ya gue ikut misalkan bikin video karena gue suka aja, bukan berarti gue ngikutin gitu. Karena banyak video-video yang rame gue nggak ikut bikin video seperti itu karena gue nggak suka, karena menurut gue itu bukan gue. Dengan cepatnya arus teknologi hari ini yang semua serba digital dan media sosial juga semakin cepat gitu ya, sampai kepada masyarakat, sampai ke tangan kita, sehingga orang melihatnya gue pengen jadi ini gitu. Nah itu menjadi salah satu gambaran bahwasanya kita nggak punya dan nggak punya kebanggaan terhadap diri kita. Padahal jauh dari sana, kebanggaan itulah yang akan membuat kita bisa menemukan jalur penghebatan gitu. Itu yang yang menjadi gue pengen cerita itu. Makanya orang kadang-kadang aneh, gini gue bisa keras, gue bisa kritis terhadap sesuatu, gue bisa beda, kok lu berpikir terlalu radikal gitu berpikirnya segala macam lah. Kenapa? Masalahnya bukan di gue, kalau menurut gue ya, masalahnya bukan di gue menilai sesuatu itu ABCD gitu. Masalahnya di lu tidak menerima pemikiran orang lain. Buktinya gue bisa menerima pemikiran lu kok selama lu bisa menjelaskan. Nah terkait gue setuju atau tidak setuju dengan pemikiran itu kan lain soal. Gue punya hak untuk tidak setuju juga gitu, karena gue punya pemikiran sendiri atas dasar literasi, atas dasar pendidikan, atas dasar informasi yang gue punya, yang itu gue olah menjadi satu pemikiran gue kan gitu. Makanya aneh gitu kalau misal lu tidak suka kepada gue misalkan karena gue berbeda dengan kesamaan lu semua, kenapa gue yang harus disalahkan? Kenapa gue harus menjadi objek kesalahan gitu kan? Berarti lu yang nggak bisa menerima perbedaan itu. Gue nggak bisa sama kayak lu karena gue pengen beda, karena gue emang ngerasa gue nggak bisa kayak lu, dan gue juga nggak marah lu nggak sama kayak gue kan gitu. Tapi gue menghargai perbedaan itu. Nah yang aneh, kita dituntut untuk dipaksa lah untuk menjadi sama, karena gue punya sebuah keyakinan bahwasannya sejarah dunia ini ada karena diawali dengan sebuah perbedaan yang akhirnya perbedaan itu yang ikut. Gue ambil contoh sedikit deh ya dalam sisi bisnis deh. Gojek gitu ya, kita menjadi usernya, kita menjadi penggunanya hari ini, semua menjadi platform seperti dia, itu kan karena dia mencoba untuk beda. Sehingga karena dia beda, orang jadi pengen ikut beda. Tapi ketika dia awal-awal untuk membangun beda itu, kan banyak yang nggak setuju gitu. Kenapa dia beda kayak gini lah? Bukan Gojek yang disalahin, berarti elunya yang tidak ikut. Pada akhirnya sekarang kan semua serba beda gitu, mengarah ke yang disebut beda tadi. Hal yang kayak gitu. Makanya gue selalu punya keyakinan bahwasanya perbedaan itu, beda itu ya menjadi salah satu hal baik gitu, selama lu tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan siapapun. Gue melihatnya itu. Makanya gue nggak pernah merendahkan orang lain. Orang lain punya
persepsi beda, punya menjadi dirinya dia sendiri, yang nggak jadi masalah juga gitu. Tapi kalau misalkan gue punya keyakinan sesuatu, misalkan lo harusnya kayak gini, terus lo beda, ya gue agak keras mungkin gitu, karena ya kan gue udah kasih tahu lo harusnya kayak gitu, lu nggak terima segala macam, ya nggak jadi masalah juga. Yang penting gue udah kasih tahu, balik lagi kepada yang tadi, ya gue mau belak-belakan aja, mau suka tidak suka ya itu urusan lain gitu. Nah, hal-hal demikian gitu, karena gue lihat hari ini gue punya keresahan itu tadi, orang tuh banyak kan menjadi sama, pengen jadi sama gitu, padahal kan nggak mesti sebenarnya lu menjadi seperti mereka, atau mereka ya terkait misalkan yang aku bilang tadi, nggak bisa 100% kan. Oh, lu pengen bikin konten misalkan tentang game, ya nggak jadi masalah juga gitu, tentang game itu, karena misalkan lu melihat gamers yang di YouTube misalkan, nggak jadi masalah juga. Tapi kan akan ada sisi berbedanya. Tapi kalau misalkan 100% lo niru gitu ya, orang nggak akan notice gitu ke lu sendiri. Nah, gue bukan ingin beda ya, karena yang gue ingin sampaikan bahwasannya ya gue seperti ini, yaitu diri gue gitu. Gue akan berbeda di media sosial dengan gue di kehidupan nyata, itu akan jauh berbeda. Ya inilah gue gitu. Di media sosial gue bisa jingkrak-jingkrakan, bisa ini itu, ya itu media sosial buat gue. Tapi ketika di real life, ya gue seperti ini gitu, akan menemukan perbedaan 180 derajat bahkan gitu. Kalau beda sih dengan di media sosial, ya media sosial buat gue senang-senang aja, seru-seruan aja gitu. Ya kalau misalnya mau berbicara serius, mau bicara yang lebih yang lebih filosofis misalkan, yang lebih idealis, ya kita di ngobrol di kehidupan nyata aja gitu. Gak usah di media sosial. Itu versi gua. Jadi karena kemarin di ini persepsi itu terkait introjection gitu ya, tentang pengenalan, di podcast ini ya gue pengen ngenalin tentang diri gue, menjadi diri gue sendiri, yang mana nanti mungkin menjadi batasan terkait masalah omongan-omongan yang gue pengen sampaikan di ini persepsi gitu. Ya mungkin agak sensitif, atau misalkan agak kurang didengar sama lu semua, atau misalkan kurang lu pada suka gitu, yang gak jadi masalah juga. Balik lagi kan, ini persepsi gue bisa salah, bisa benar, persepsi lu bisa benar, begitupun bisa salah, karena balik lagi ini persepsi.